Shalom para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali melalui channel Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Rabu 12 Mei 2021 dalam Pekan Paskah yang ke-6. Bersama saya, Pastor Marcel Lorotandung. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Putramu Yesus senantiasa mendampingi dan membimbing kami. Namun kini Ia akan kembali kepadamu. Kami mohon berkatilah kami selalu, terutama dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami selalu hidup dalam Roh-Mu yang kudus, agar kami mengenali kebenaran-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sabda Allah dari Injil Yohanes bab 16 ayat 12 sampai 15. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaanku. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, ketika pandemi virus corona mulai melanda umat manusia, artinya menjangkiti seantero dunia termasuk di negara kita ini, kita mengalami sendiri bahwa masalah demi masalah, penderitaan demi penderitaan semakin memuncak. Bahkan kita seakan-akan kehilangan kepastian dalam hidup. Kita tidak tahu sampai kapan virus corona ini akan berlangsung dan sampai kapan akan berakhir. Banyak di antara kita, karena virus ini yang membawa penderitaan, penyakit yang dahsyat, bahkan maut, kematian bagi banyak orang, membuat manusia kehilangan harapan, kehilangan semangat, dan kesedihan yang mendalam. Inilah kenyataan yang kita alami, kenyataan yang hidup saat ini di sekitar kita. Tetapi Yesus menegaskan kepada kita, khususnya dalam Injil hari ini, Yohanes 16 ayat 12, Ia mengatakan, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, walau sekarang kamu belum dapat menanggungnya." Jadi, walaupun banyak masalah, banyak kesulitan, Yesus tahu persis bahwa kita membutuhkan satu daya, kekuatan, yang oleh Yesus disebut sebagai Roh kebenaran. Sehingga Ia mengatakan masih banyak hal yang harus dikatakan oleh Yesus kepada kita, walaupun memang sekarang kita belum sanggup menanggungnya. Tetapi pada saat Dia akan meninggalkan kita menuju kepada Bapa di surga, Dia akan mengirim Roh-Nya, yaitu Roh kebenaran. Nah, Roh kebenaran inilah yang akan memberikan kekuatan, semangat baru, dan menuntun kita dalam hidup setiap hari. Apa fungsi daripada Roh kebenaran, Roh Yesus yang diutus dari Bapa atau pribadi Allah yang ketiga ini? Sekurang-kurangnya dalam Injil hari ini kita bisa merenungkan dua fungsi atau peran Roh kebenaran menurut Injil hari ini. Pertama, dikatakan bahwa orang yang hidup dalam Roh Allah, Roh Yesus, akan senantiasa hidup dalam kebenaran. Itu dengan tegas dikatakan dalam ayat 13. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang.
Jadi segala kebenaran, termasuk kebenaran dalam firman-Nya, dalam kitab suci, dan kebenaran yang ada dalam alam raya ini akan disampaikan kepada kita oleh Roh Yesus, oleh Roh atau pribadi Allah yang ketiga yang kita sebut Roh kebenaran. Bahkan hal-hal yang akan datang, apa yang akan terjadi di masa depan akan disampaikan kepada kita. Jadi ini hal yang luar biasa, sehingga dengan demikian umat beriman kita semua boleh hidup dalam kebenaran, dalam keadilan, kejujuran, kerendahan hati, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri, pengampunan, dan macam-macam roh-roh yang baik akan mengiringi seluruh hidup kita kalau kita membiarkan roh kebenaran ini hidup dan menuntun diri kita. Yang kedua, dikatakan bahwa kita akan hidup senantiasa dalam rahmat Tuhan karena kita dipakai untuk memuliakan Tuhan melalui diri kita ini. Jadi dengan kata lain, melalui roh kebenaran kita senantiasa mau mempersembahkan hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Hal itu dikatakan pada ayat yang ke-14. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang dia terima daripadaku. Jadi ketika roh kebenaran yang akan diutus Yesus kita terima, kita senantiasa hidup di hadirat Tuhan, senantiasa mau memuliakan Tuhan. Kita mau lebih mengutamakan apa yang menjadi kehendak Tuhan daripada kehendak pribadi kita. Saat ini kita mengalami sendiri atau di sekitar kita begitu banyak orang yang hidupnya hanya untuk diri sendiri, hanya untuk kemuliaannya, terlalu egois, individualistis, tidak lagi punya kepekaan terhadap orang-orang yang menderita, terhadap orang-orang yang susah. Yang penting saya tenang, keluarga saya damai, tidak terganggu, dan cukup. Sebagai orang beriman, tidak cukuplah kita hidup untuk keluarga kita, untuk diri kita sendiri, tetapi kita dipanggil untuk senantiasa punya keterlibatan, punya rasa tenggang rasa, sikap solidar terhadap sesama. Itulah yang disebut memuliakan Tuhan dalam seluruh hidup kita, karena Roh Kudus membimbing kita. Maka semoga roh kebenaran yang dikirim oleh Yesus senantiasa menjadi pimpinan, tuntunan hidup kita dalam hidup setiap hari, sehingga sungguh-sungguh kita hidup dalam kebenaran dan senantiasa mau mempersembahkan hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Engkau tidak meninggalkan kami, tetapi Engkau akan mendampingi kami dengan Roh-Mu, yaitu Roh kebenaran. Semoga kami selalu patuh dan taat dan setia kepadamu dalam Roh-Mu, Roh kebenaran ini. So, Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudaraku senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah. Semoga saudara-saudari bersama dengan segenap keluarga senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.